Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 izin memperkenalkan diri. Saya Lauza Mugitalipi. Saya Muhammad Ridwan Doni. Saya Nida Irsyada Fajari. Saya Adi Ismayanti. Saya Distiani. Di sini kami akan membuat video resume dari jurnal yang telah kita pilih, yang berjudul Uncovering Financial Distress Condition and its Determinant Factor on Insurance Companies in Ethiopia. Latar belakang dari penelitian ini adalah financial distress atau kesulitan keuangan adalah kondisi di mana perusahaan tidak memenuhi kewajiban keuangannya karena kekurangan kas atau ekuiditas. Fenomena ini menjadi perhatian utama karena beresiko kebangkrutan. Di Ethiopia, meskipun sektor asuransi terus berkembang, riset mengenai faktor penyebab distress pada perusahaan asuransi masih terbatas, terutama dalam menggabungkan faktor internal, spesifik perusahaan, dan eksternal makroekonomi. Penelitian ini itu bertujuan untuk mengukur tingkat financial distress pada perusahaan asuransi di Ethiopia. Yang kedua, menganalisis pengaruh faktor-faktor spesifik perusahaan seperti ukuran perusahaan, leverage, ekuiditas, pertumbuhan pendapatan, dan profitabilitas. Yang ketiga itu menilai pengaruh faktor-faktor makroekonomi seperti inflasi dan produk domestik bruto terhadap financial distress. Baik, saya akan di sini akan menjelaskan metodologi dari jurnal yang telah dipilih dari kelompok kami, yaitu pertama desain penelitian explanatory itu menggunakan metode deduktif dan juga metode kuantitatif. Dan untuk data di sini jurnal ini menggunakan data dari 10 perusahaan asuransi selama periode 2010 atau 2011 dan juga selama periode 2020 sampai 2021. Dan untuk data analisis, jurnal ini menggunakan data Jet Score yang telah direvisi menjadi Jet Model untuk mengukur tingkat distress dan efek acak antar hubungan variabel. Dan data analisis itu menggunakan Stata 14. Sekian, terima kasih. Temuan pertama yaitu tingkat distress. Sebagian besar perusahaan asuransi berada di zona aman berdasarkan nilai Z-Core, namun dua perusahaan, Global dan Lion, berada di zona abu-abu, gray area, mendekati distress. Yang kedua, ada faktor spesifik dari perusahaan. Probabilitas atau SOA dan juga likuiditas memiliki pengaruh positif dan juga signifikan terhadap kesehatan keuangan, karena semakin besar maka akan semakin sehat juga keuangannya. Lalu ukuran perusahaan justru memiliki hubungan yang negatif dan juga signifikan, karena semakin besar perusahaan maka akan semakin rentan mengalami distress. Leverage memiliki pengaruh positif, tapi tidak signifikan. Begitu juga dengan pertumbuhan pendapatan yang tidak signifikan terhadap financial distress. Yang ketiga ada faktor makroekonomi. Inflasi memiliki pengaruh positif dan juga signifikan terhadap financial distress, karena semakin tinggi tingkat inflasi, semakin besar juga risiko dari distress tersebut. Nah, PDB memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan. Kesimpulannya, faktor internal seperti profit dan likuiditas merupakan indikator utama dalam menentukan kondisi keuangan perusahaan asuransi di Ethiopia. Faktor eksternal seperti inflasi juga berdampak besar terhadap kestabilan keuangan perusahaan. Ukuran perusahaan besar juga tidak menjamin kestabilan finansial, bahkan bisa menjadi lebih rentan. Karena itu, penulis menyarankan perusahaan asuransi perlu meningkatkan efisiensi operasional dan manajemen kas. Pihak manajemen dan dewan direksi juga harus menerapkan sistem deteksi dini untuk memantau tanda-tanda distress. Pemerintah juga harus merancang kebijakan ekonomi yang ramah bisnis guna mengendalikan inflasi dan mendukung pertumbuhan industri asuransi. Sekian dari kelompok 6. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.